Ya, saudara, tewasnya santri pondok pesantren Gontor akibat dianiaya dua temannya, Tayal kembali mencoreng wajah dunia pendidikan berbasis asrama. Nyatanya bukan kali ini saja, aksi kekerasan yang berujung hilangnya nyawa santri di lingkungan pondok pesantren. Lantas bagaimana caranya agar kasus serupa tidak terus terjadi? Saudara, berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Anak pertama dia, Bang. Ya. Anak pertama. Jadi anak pertama ibu ini meninggal di suatu pesantren, diduga korban penganiayaan, sudah dikubur. Saudara, pondok pesantren sejatinya menjadi alternatif pendidikan bagi siswa yang ingin mendalami ilmu agama. Tapi sayangnya, kasus kekerasan terus terjadi di balik tembok pesantren hingga menyebabkan korban jiwa. Ironisnya, tak sedikit kasus kekerasan ini menguap karena ditutup-tutupi. Lalu pertanyaannya, bagaimana mencegah kekerasan seperti ini tidak lagi terjadi di pondok pesantren? Nanti Bu Titis bantu. Frustasi, Bang. Dia anaknya frustasi. Ibu mana yang tak hancur hatinya mengetahui putra kesayangannya pulang ke rumah dalam kondisi tak bernyawa. Karena menduga sang buah hati tewas dianiaya, Soimah pun mengadu ke pengacara Hotman Paris. Tapi kejadiannya di Jawa Timur, di daerah mana itu? Ponorogo ya. Kita belum tahu siapa pelakunya ya. Kejadiannya di dalam pesantren ya. Derita Soimah bermula akhir Agustus lalu saat jenazah sang putra, Albar Mahdi, tiba di rumahnya di Kecamatan Kalidoni, Palembang. Soimah curiga karena terdapat luka lebam di tubuh anaknya. Cukup di anak saya. Aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan. Jangan pakai fisik. Cukup di anak saya. Padahal sebelumnya, pengelola Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo menyebut santrinya meninggal karena kelelahan saat mengikuti perkemahan. Namun setelah kasus ini viral, pernyataan itu diubah. Berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 santri Ponpes Gontor sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan Albar meninggal dunia. MFA, 18 tahun, dan IH yang berusia di bawah umur, menganiaya korban karena menghilangkan peralatan pramuka. Yang jelas, prosedur di dalam orang meninggal dunia, itu satu, harus diketahui penyebab meninggal dunia apa. Yang kedua, siapa yang melakukan. Hal ini akan kami dalami dan proses masih berjalan. Dan kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak, sehingga masalah ini bisa menjadi terang dan proses penegakan hukum tetap berjalan. Hanya selang beberapa hari, aksi kekerasan yang berujung hilangnya nyawa santri di lingkungan pondok pesantren kembali terjadi. Seorang santri Ponpes Darul Quran Lantaburo, Cipondoh, Tangerang, diduga tewas dianiaya seniornya karena dinilai tidak berlaku sopan. Rio Andika Putra, yang baru duduk di kelas 7 SMP, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Korban menderita luka lebam di dada, punggung, hingga kepala setelah dikeroyok sejumlah santri yang diprovokasi seorang senior. Yang jelas ada salah seorang santri yang ada ketersinggungan ya terhadap korban sehingga dia yang memprovokasi, jadi seperti itu. Akhirnya kita lakukan olah TKP, cek TKP, dan kita bisa mengamankan 12 orang anak ya. Terbaru seorang santri remaja mengaku jadi korban pengeroyokan 16 temannya di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. AH yang masih trauma hingga kini lebih banyak berdiam diri di rumah. Peristiwa itu sebenarnya terjadi sudah cukup lama, 29 Juli lalu. Namun orang tua korban
baru berani melaporkan kasus ini ke polisi Selasa 13 September karena belum ada pertanggungjawaban dari belasan pelaku pengeroyokan. Alasannya ya anak saya dituduhnya mencuri HP. Tapi kan harusnya pihak pesantren nggak harus langsung kayak gitu ya. Harusnya ada minimal yang nggak begitulah intinya. Yang mukul siapa itu, Bu? Teman seangkatan. Jadi masih santri juga? Ya santri kan di asrama. Berapa orang? Berapa orang katanya? 16. Kekerasan di balik tembok sekolah berbasis asrama jelas membuat dunia pendidikan pondok pesantren tanah air tercoreng. Sudah saatnya berbagai pihak, termasuk pihak pengelola, orang tua, hingga Kementerian Agama, membenahi sistem pengawasan di Ponpes dengan serius. Lihat yang kurang dari pendidikan berbasis asrama ya seperti pesantren atau boarding school yang lain ini, pola pengasuhan. Jadi anak ini bukan hanya di situ dititipkan, bukan untuk hanya dididik saja, tetapi juga titip diasuh karena orang tuanya nggak ikut kan. Nah pola pengasuhan ini yang kami lihat masih kurang dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan ini karena ini kita akan melakukan terus pendekatan sosialisasi gitu ya, atau apapun judulnya gitu ya, kepada lembaga-lembaga pendidikan ini supaya ada penekanan terhadap pengasuhan. Perlu juga untuk melakukan semacam warning, pembinaan terhadap pesantren-pesantren yang dinilai punya potensi atau bahkan telah terjadi kekerasan di sana, karena ini bukan persoalan terdaftar tidak terdaftar lagi, tapi persoalan bagaimana anak-anak bangsa, santri-santri terlindungi baik secara fisik maupun psikisnya untuk menimba ilmu agama, bukan untuk menjadi korban dari kekerasan yang sebutlah berulang terus-menerus. Lalu bagaimana caranya mencegah terus berulangnya kekerasan di pondok pesantren? Saudara, sudah sepatutnya sejak awal orang tua memilih pesantren yang terbaik untuk anak. Setali tiga uang, pihak pesantren juga harus menerapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak ke dalam peraturan internalnya. Sinergitas antara pengurus, orang tua, guru, dan masyarakat dalam memantau pergerakan pesantren juga harus diperkuat. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, harus menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan agar kejahatan dan juga kekerasan di balik pondok pesantren dapat dihapuskan. Saudara, beragam kebijakan terkait pondok pesantren tentu bisa terrealisasi apabila ada peran serta pengelola, orang tua, dan juga masyarakat. Dorongan agar terciptanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak didik di dalam lingkungan asrama pun mengemuka. Jangan sampai harapan tinggi justru berakhir dengan ironi. Demikian info kriminal kali ini. Saya Gracia Bel dan Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta.